Selamat datang dalam pembinaan doktrin Kristen. Ini adalah topik yang kedua dan saya langsung akan membahas mengenai ajaran Allah Tritunggal. Mengapa hal ini penting? Sebab ajaran Allah Tritunggal menyatakan esensi iman Kristen. Siapakah Allah yang kita percayai? Allah yang demikian kita percaya ini menyatakan perbedaan iman Kristen dari kepercayaan dan agama yang lain. Namun pada saat yang sama, saya membahas doktrin ini oleh karena walaupun ini doktrin yang penting, yang membedakan kita dengan ajaran yang lain, orang Kristen banyak yang tidak confident dengan ajaran doktrin Tritunggal. Mereka merasa sukar untuk mengertinya dan sulit untuk menjelaskan kepada orang lain apa kepercayaan orang Kristen mengenai Allah Tritunggal. Kita tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi karena akan banyak kebahayaan dan kebingungan yang bisa terjadi kepada orang Kristen di dalam mengerti akan iman kepercayaan mereka. Semoga melalui pembahasan kita hari ini kita boleh mendapatkan guidance dan juga diberi kekuatan dan confident mencintai Allah, sekaligus kita sanggup bisa menjelaskan kepada orang lain. Tetapi yang terpenting, pengertian kita mengenai siapa Allah yang kita percaya itu memperkaya iman kita. Kita tahu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang bekerja dan berkarya di dalam hidup setiap orang Kristen. Yang pertama, mungkin dari orang luar bertanya kepada Anda sebagai orang Kristen, mengapa sih Anda percaya doktrin Allah Tritunggal? Bagaimana Anda bisa percaya ada Allah satu tetapi tiga? Bukankah ajaran ini kontradiksi dan tidak logis? Lebih gampang kita percaya ada Allah satu daripada mempercayai Allah itu satu esa, tetapi ada tiga pribadi di dalamnya. Sepanjang sejarah para teolog Kristen berkata, doktrin Allah Tritunggal adalah doktrin yang sukar. Kita harus akui itu. Tapi pada waktu orang kemudian membingungkan orang Kristen dengan mengatakan doktrin Allah Tritunggal itu kontradiksi dan tidak logis, karena sukar dipahami, di sini kita harus belajar membedakan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu tidak kontradiksi. Tapi kita harus mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu incomprehensible, melampaui akal. Tetapi tidak berarti bertentangan dengan akal manusia. Manusia sangat terbatas akalnya. Itulah sebabnya, saudara sekalian, justru bagi saya memahami, mengerti doktrin Allah Tritunggal sebagai wahyu dari Allah yang menyatakan diri. Sebenarnya sangat lebih gampang, lebih mudah masuk akal kalau ada orang ingin mempercayai ada satu Allah yang menciptakan dunia ini, lalu Allah itu satu, atau mungkin lebih mudah untuk percaya bahwa ada bermacam-macam Allah yang mempunyai fungsi dan tugas berbeda, yang kemudian bersama-sama mengontrol dan menciptakan dunia ini. Jatuh kepada konsep seperti itu mungkin lebih gampang masuk akal. Tetapi memahami Allah sebagai Esa, tetapi yang menyatakan diri dengan pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tidak mungkin sampai kepada pemahaman dan pengertian ini berdasarkan akal budi dari manusia. Justru karena Allah mewahyukan diri, siapa Dia, dan kita mengerti dan mengenal, maka pemahaman doktrin Allah Tritunggal melampaui pikiran kita. Justru itu mengingatkan kita manusia biasa, dan Dia adalah Allah yang menyatakan diri untuk kita bisa kenal. Pemahaman Allah Tritunggal ini membuat orang Kristen senantiasa rendah hati dan kita mengagumi, menghargai Allah yang melampaui akal kita. Saya harap ini bisa membuat kita bisa kuat dan teguh. Ingat baik-baik, kita harus membedakan doktrin Allah Tritunggal sukar bukan karena kontradiksi. Doktrin Allah Tritunggal itu sukar sebab inilah doktrin yang beyond our mind. It is incomprehensible, melampaui pemikiran dari manusia.
Yang kedua yang ingin saya jelaskan, saudara, doktrin Allah Tritunggal ini penting sekali. Penting dan esensial, karena ini adalah doktrin yang berbicara soal jatuh bangunnya iman Kristen kita. Dan dalam sepanjang sejarah bukan saja tantangan dari luar, kita harus mempelajari doktrin Tritunggal ini dengan benar, sebab tidak ada habis-habisnya persoalan, ronrongan terhadap doktrin Allah Tritunggal. Oleh karena tidak dimengerti, oleh karena sukar dipahami, maka orang lebih gampang dan mudah akhirnya terjerumus kepada pengajaran yang justru tidak sesuai dengan Alkitab, dan pengajaran-pengajaran itu dengan atas nama kekristenan tetap senantiasa ada di dalam kehidupan bergereja. Kita harus mawas diri akan hal itu. Belakangan ini saya mendengar ada pemikiran yang mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal itu tidak praktis. Tidak perlu diajarkan. Yang penting itu nama Yesus saja. Karena itu yang paling penting bagi keselamatan manusia. Saya mendengar ada pengajaran di kalangan kekristenan yang mengatakan Allah Tritunggal itu tidak alkitabiah. Karena kata Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Makanya tidak biblical. Demikian kata orang itu. Dan belum lagi saudara kita bertemu dengan bidat saksi Yehova yang mengaku sebagai Kristen, tetapi adalah bidat yang jelas tidak mengajarkan doktrin Allah Tritunggal seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan saksi Yehova begitu aktif, bahkan mungkin lebih jago dan lebih masuk akal menjelaskan mengenai doktrin Allah Tritunggal yang ditolak oleh mereka, ketimbang ketika orang Kristen bertemu dengan mereka dan menjelaskan dengan benar bagaimana doktrin Allah Tritunggal. Itu sebab mari kita belajar bersama-sama akan doktrin Allah Tritunggal ini. Pada waktu orang mungkin menggoyahkan saudara dengan berkata, Allah Tritunggal itu tidak alkitabiah. Karena tidak ada di dalam Alkitab. Ayo buka Alkitabnya. Mari tunjukkan kepada saya. Di mana ada kata Tritunggal? So sekalian banyak orang Kristen mungkin dikecohkan dan mereka bingung. Bolak-balik Alkitab memang tidak ditemukan kata itu. Nah, saudara, kita jangan naif ketika kita diperhadapkan dengan argumentasi seperti itu. Nah, orang yang berkata seperti itu adalah orang yang tidak mengerti bahwa di dalam sepanjang sejarah gereja dari awal, jelas gereja sudah mengetahui dan para teolog mengatakan bahwa kata Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Doktrin Allah Tritunggal, penjelasan teologis Tritunggal, itu adalah penjelasan secara teologis untuk menjelaskan dengan lebih mudah dimengerti dan secara sistematis terhadap apa yang menjadi bukti-bukti yang dinyatakan di dalam Alkitab kita mengenai doktrin Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada dua hal yang ingin saya ajak saudara telaah pada hari ini. Yang pertama adalah fondasi biblikanya. Beriman kepada Allah yang Esa. Allah itu satu dan Esa. Ini adalah sentralitas yang penting di dalam kepercayaan iman Kristen. Kita bisa lihat itu disaksikan di dalam Alkitab. Khususnya saudara boleh membuka Ulangan pasal 6 ayat 4 di dalam Perjanjian Lama. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Esa. Menyembah Allah yang Esa bagi umat Israel yang sudah dibawa keluar dari perbudakan, dan Allah memberikan hukum kepada mereka, dan pada waktu Allah memberikan hukum Taurat dan 10 hukum, jelas sekali Allah berkata, Allahmu yang kamu sembah tidak boleh disamakan dengan ilah-ilah yang lain. Jangan membuat apapun yang menyerupai Allahmu, sebab Allahmu itu Esa yang membawa engkau keluar.
Pengertian Allah yang Esa itu adalah satu kepercayaan di dalam perjanjian lama yang membuat umat Tuhan yang ditebus mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewa, ilah-ilah yang begitu banyak. Nah, ini adalah hal yang penting sekali. Namun pada saat yang sama, pada waktu kita membaca perjanjian lama, para teolog mengatakan perjanjian lama memberikan hal yang samar-samar bahwa Allah yang Esa itu yang satu itu ada kejamakan di dalamnya. Khususnya di dalam perjanjian lama pada waktu kata Allah yang dipakai yaitu kata Elohim. Itu adalah bentuk jamak. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, Alkitab perjanjian lama juga menggunakan kata ganti berupa jamak. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Dan demikian juga saudara sekalian pada waktu kita membaca Yesaya pasal 6 ayat 8, Allah berbicara mengenai dirinya dan Allah menggunakan juga bentuk jamak. Siapakah yang mau pergi bagi kami? Saudara, perjanjian lama memberikan kepada kita bayang-bayang bahwa Allah yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam bentuk yang jamak seperti ini. Dan di dalam perjanjian lama, kita menemukan ada dua pribadi yang secara jelas muncul. Yang pertama itu adalah figur malaikat Tuhan, the angel of God. Nah, ini adalah satu figur yang kalau kita baca dengan teliti, nampak sekali perjanjian lama memberikan kepada kita bahwa dia bukan malaikat sebagai ciptaan yang melayani Tuhan atau menjadi ambassador, duta yang menyampaikan firman Tuhan. Dia datang menyampaikan firman Tuhan, tapi pada saat yang sama kita menemukan otoritas. Dia menjadi berbicara seperti Allah sendiri berbicara, dan dia menerima sembah sujud dan otoritas. Nah, kita akan bisa lihat itu, saudara bisa melihat di dalam screen catatan dari ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang berbicara mengenai satu figur yang namanya malaikat Allah yang berbeda dengan Allah yang di sorga yang mengutusnya. Itu di dalam Kejadian 16, dalam Kejadian 22, Keluaran pasal 3, pasal 23, Bilangan, saudara, dan Hakim-Hakim pasal kedua. Ini beberapa ayat yang sudah tertera, saudara bisa mencoba melihat dan menggalinya. Figur yang kedua di dalam perjanjian lama adalah figur mengenai Mesias. Dan figur Mesias dicatat di dalam perjanjian lama, dikatakan dia adalah keturunan Daud. So ini adalah aspek dari a human Messiah, bahwa dia lahir dari keturunan Daud. Namun perjanjian lama memberikan kepada kita gambaran bahwa Messiah ini adalah figur a divine Messiah. Nah, salah satu contoh yang sangat penting sekali adalah justru disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia bertanya kepada orang Farisi mengenai siapakah Mesias itu. Mari saudara kita buka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 41 sampai dengan 46. Matius 22 ayat 41 sampai dengan 46. Ketika orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, my Lord, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. The Lord says to my Lord."
duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, ini Yesus kemudian bertanya kepada orang Farisi, jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat bayang-bayang adanya satu pribadi. Kita lihat ada figur malaikat Tuhan, dan di sini Yesus kemudian memberikan satu pengertian yang dalam. Mesias itu adalah keturunan Daud, the human Messiah. Tapi pada saat yang sama Allah menubuatkan Mesias itu bukan saja dia adalah keturunan Daud, tapi justru dia adalah a divine Messiah, Messiah yang ilahi. Nah, ayat ini menyatakan bahwa dia berada dalam posisi yang tinggi. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Pemerintahnya akan selama-lamanya. Siapakah dia? Satu pribadi yang berbeda, tetapi mempunyai otoritas sebagai Allah. Nah, ini adalah hal yang sangat penting kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Selain di dalam Mazmur yang seperti Yesus kutip ini, kita juga bisa melihat Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias. Ambil contoh di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, seorang anak akan dilahirkan bagi kita. Namun uniknya, pada waktu Yesaya kemudian menjelaskan gelar yang ada bagi anak itu. Dan Yesaya mengatakan dia adalah Allah yang perkasa. Ada satu figur lagi yang dicatat di dalam Daniel pasal yang ke-7. Dan saya percaya Yesus mempunyai kesengajaan tidak memakai sebutan anak Allah bagi dia, tapi Yesus lebih suka memakai sebutan anak manusia. Dan ini bukan menyatakan bahwa dia adalah manusia biasa atau dia menyatakan satu kerendahan hatinya. Justru dengan menggunakan title anak manusia, Yesus ingin mengajak orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu melihat siapa figur anak manusia itu seturut dengan nubuatan dan kesaksian yang telah ditulis oleh Daniel. Dan sangat luar biasa sekali figur anak manusia itu ada di dalam sorga dan memiliki kekuatan dan kuasa dan otoritas yang luar biasa. Mari saudara bisa lihat Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dalam awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa di hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan binasa. Siapakah figur ini? Ibrani pasal 1 kemudian menjelaskan kepada kita Yesus lebih superior dari malaikat. Karena penulis Ibrani langsung memberitahukan semua firman Tuhan seperti ini tidak akan Allah katakan kepada malaikat. Karena malaikat itu dicipta untuk melayani. Kalimat-kalimat ini adalah firman Allah yang dinyatakan kepada anaknya. Sampai kepada perjanjian baru ketika Yesus, anak Allah yang kemudian datang dalam rupa manusia. Maka bayang-bayang pengertian kejamakan dari Allah yang berpribadi lebih dari satu itu menjadi semakin jelas, semakin lengkap, dan semakin sempurna dipahami di dalam perjanjian baru. Yesus berkata, engkau melihat aku, engkau melihat Bapakku. Aku datang untuk menyatakan, memperkenalkan siapa Bapa itu.
Saudara, kita bisa lihat paling tidak pada hari ini di dalam perjanjian baru ada 3 bagian yang akan saya catatkan untuk kemudian saudara juga boleh simpan dengan jelas sekali menjadi ayat-ayat yang penting untuk menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya setara dan ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Itu muncul di dalam Matius pasal ketiga ayat 16 sampai 17 pada waktu Yesus dibaptis. Selesai dia dibaptis, ada suara dari sorga berkata, "Inilah anakku." Perbedaan pribadi. Lalu kemudian ada turun Roh Kudus berupa burung merpati. Ini adalah hal yang jelas sekali. Lalu kemudian di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah dan baptislah. Dan nyatakan di dalam nama, in the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 13:13, Paulus juga di dalamnya memberikan 3 nama ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesaksian daripada Alkitab membuat gereja mula-mula mengerti dan mengetahui Allah yang mereka sembah itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan penyembahan kepada Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa seperti ini membuat kekristenan sebagai pengajaran atau agama yang berbeda dengan Yudaisme yang waktu itu, yang bahkan sampai sekarang, menolak ketuhanan Yesus Kristus. Jelas sekali pengertian menyembah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam gereja mula-mula juga untuk membedakan kekristenan tidak sama dengan agama politeisme yang menyembah begitu banyak dewa pada waktu itu. Demikian juga kekristenan berbeda dengan filsafat dan atau seperti contoh gnostisisme yang mengajarkan apapun yang ada di dunia ini memiliki percikan ilahi dari keilahian yang tertinggi. Semua itu merupakan pengajaran yang berkompetisi dengan iman Kristen. Itu sebab iman Kristen mengatakan inilah kepercayaan Allah yang kami percaya dan kami sembah. Kami menyembah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja mula-mula, mulai di abad yang kedua dan ketiga, mencoba menjelaskan bagaimana mengenai kesaksian yang dicatat, disampaikan, dan diajarkan oleh Alkitab dan gereja pada waktu itu. Bapak gereja Tertullian pada abad yang ketiga mulai memakai istilah persona, person, pribadi, untuk menyebut perbedaan antara Bapa, dia satu pribadi yang berbeda dengan Yesus, Anak Allah sebagai satu pribadi yang berbeda, dan Roh Kudus. Dia bukan kuasa, tapi dia satu pribadi yang berbeda. Dan Tertullian memakai kata persona waktu itu. Person, pribadi. Dan sampai sekarang, kemudian kita memakai itu sebagai satu definisi teologis untuk menyatakan keunikan perbedaan bahwa Bapa bukan Anak, Anak bukan Bapa, Roh Kudus bukan Anak, dan Roh Kudus bukan Bapa. Sebagai 3 pribadi yang berbeda satu dengan yang lain. Sebab era dari Tertullian, ajaran modalisme sudah mulai muncul. Nah, modalisme kemudian itu makin menjadi terkenal melalui seseorang yang bernama Sabellius. Kemudian inilah yang menjadi ajaran yang kita sebut sebagai Sabellianisme, yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu hanya satu Tuhan saja, yang mengambil 3 nama yang berbeda dan menyatakan diri secara berbeda. Sehingga ajaran ini mengatakan di dalam perjanjian lama Allah Bapa itu kemudian datang dalam perjanjian baru menjadi Yesus, menderita di atas kayu salib. Ini adalah ajaran modalisme dan sudah ada sejak di awal perjalanan sejarah gereja.
Sampai nanti pada abad yang keempat, khususnya pada waktu konsili Nisia terjadi untuk meneguhkan dengan jelas bagaimana gereja mempunyai pengajaran mengenai doktrin Allah Tritunggal. Sebab pada waktu itu terjadilah kontroversi mengenai ketuhanan Yesus Kristus. Dengan sendirinya, pada waktu pembelaan mengenai ketuhanan Yesus Kristus terjadi, doktrin Allah Tritunggal kemudian menjadi doktrin yang diperkembangkan dan diperjelas dan dimengerti dengan lebih baik. Saudara, kontroversi di abad keempat disebabkan karena seorang bishop yang sangat powerful pada waktu itu bernama Arius mengajarkan bahwa karena Yesus itu dilahirkan oleh Bapa, maka pasti Yesus mempunyai titik permulaan. Dan ada satu waktu di mana Yesus tidak ada, sehingga Yesus lebih inferior dari Allah Bapa. Dan ini adalah satu kontroversi yang besar. Dan kita tahu Athanasius menjadi seorang hamba Tuhan yang lebih junior pada waktu itu, menghadapi pengajaran dari Arius yang sangat powerful dengan posisi dan jabatannya. Dia mengalami begitu banyak perjuangan yang tidak gampang dan tidak mudah, dibuang, ditangkap, dan dipenjarakan. Tapi perjuangan membela dan mengajarkan pengajaran yang penting dan benar, sekalipun memerlukan pengorbanan yang besar, itu adalah perjuangan iman yang tidak pernah sia-sia adanya. Saudara, maka terjadilah konsili Nisea, dan dari sana kemudian pengakuan iman Nisea itu dinyatakan. Dan di situ ada kalimat yang mengatakan bahwa Yesus adalah sehakikat, same substance dengan Allah Bapa. Dia adalah Allah dari Allah, terang dari terang. Jadi sehakikat dengan Allah Bapa untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa. Dan ini adalah satu peneguhan dari gereja mengenai pentingnya ajaran Tritunggal. Saudara, kita bisa lihat di dalam historical development ini, perkembangan historis. Sejak dari awal, kita lihat ajaran modalisme yang mengatakan Allah itu satu, yang memanifestasikan diri ke dalam 3 bentuk dan 3 peran, mungkin lebih gampang dan lebih mudah dimengerti. Tapi itu bukan doktrin Allah Tritunggal yang benar. Dan demikian juga menjadikan Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah, lalu kemudian Yesus diturunkan derajatnya. Dia mungkin memiliki sifat-sifat keilahian, tapi dia bukan Allah yang setara dengan sendirinya. Doktrin Allah Tritunggal menjadi bukan doktrin yang dipercayai, tapi mungkin orang lebih gampang menerima ini secara logis. Tidak heran, sampai hari ini, modalisme dan juga ajaran daripada Arius tidak pernah lepas dan berhenti dan terhilang di dalam sepanjang kehidupan kekristenan. Itu sebab mengapa mengerti doktrin Allah Tritunggal dan saudara confident memahaminya walaupun incomprehensible, sukar, tidak membuat kita enggan untuk memahaminya. Sekaligus memberikan saudara confident juga mampu dan sanggup menjelaskan baik kepada orang luar maupun juga mencegah atau membaui ada hal yang tidak beres terjadi di dalam kehidupan bergereja di mana saudara berada. Pada saat orang tidak lagi berbicara mengenai Allah Tritunggal dan jarang untuk menjelaskan mengenai pengakuan iman, kita bisa mencium satu gelagat. Mungkin orang itu tidak memiliki konsep yang benar akan pengajaran
mengenai Allah Tritunggal. Nah, Saksi Yehova, bidat yang didirikan oleh Charles Russell. Charles Russell hidup di tahun 1852 sampai 1916 dengan organisasi The Watchtower Bible and Tract Society. Saksi Yehova mengajarkan hanya Allah Bapa yang adalah Yehova, Yesus adalah ciptaan pertama dan mulia, dan Roh Kudus adalah energi dan kuasa. Jelas, tidak menerima doktrin Allah Tritunggal. Dan Saksi Yehova adalah organisasi yang sangat aktif. Mereka mungkin jago menjelaskan akan pengajarannya. Dan banyak orang-orang Kristen yang tidak confident, lalu tidak merasa perlu, akhirnya mudah untuk terseret dan dipengaruhi. Karena dibingungkan, menganggap tidak logis, dan kita juga mulai merasa bingung. Ya, bagaimana menjelaskannya? So, sekalian, ini adalah tantangan yang kita alami. Itu kenapa doktrin Allah Tritunggal perlu saudara pahami dan mengerti, dan menjadikan kekuatan iman saudara. Because inilah esensi iman Kristen kita. Yang kedua, ajaran modalisme tetap ada sampai hari ini. Dan kita bisa melihat di dalam dunia modern, itu diajarkan di dalam Oneness Pentecostalism. Ini adalah sekte di dalam Pentakostalisme. Ini adalah gerakan yang didirikan oleh R.E. McAllister yang hidup di tahun 1880, 1953. Dan kemudian diajarkan dan dikembangkan oleh Frank Ewart. Dia lahir dari 1876 sampai tahun 1947. Nah, mereka mengklaim mereka dapat wahyu baru dari Tuhan. Dia mengajarkan bahwa Allah itu satu pribadi dan menyatakan penampakan yang berbeda, yaitu dia jadi Bapa, lalu dia menjadi anak, dan dia menjadi Roh Kudus. Dan saudara sekalian, Oneness of Pentecostalism ini yang juga ada dan juga menyatakan diri sebagai gereja, dan mungkin bisa hadir di berbagai gereja-gereja Pentakosta yang tanpa sadar dan naif, tidak mengerti, akhirnya mereka kemudian menerima akan konsep modalisme mengenai doktrin Allah Tritunggal. Nah, ini adalah fondasi teologis dari doktrin Allah Tritunggal, dan bagaimana dalam perkembangan sejarah dan gereja kemudian mengatakan bahwa doktrin Allah Tritunggal ini kita definisikan sebagai kita percaya ada satu Allah. Nah, pada waktu keluar kata substansi. Apa itu substansi? Substansi itu adalah apa yang menjadikan sesuatu itu demikian. Contoh, saudara, saya adalah manusia, maka saya memiliki substansi manusia. Tapi saya adalah pribadi yang berbeda dengan saudara. Demikian kita bisa melihat perbedaan antara person dan substansi. Demikian juga dengan hewan. Kita katakan kucing itu adalah kucing karena dia memiliki substansinya yang unik, yang menyatakan inilah seekor kucing adanya. So, substance, God, Allah adalah Esa. Substansi kealahan itu yang kekal, yang tidak berubah, maha tahu, maha adil, maha suci. Itulah substansi Allah. Yang Esa yang satu itu dimiliki bersama-sama dan sepenuhnya oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sepenuhnya Allah, memiliki semua substansi kealahan itu. Tapi Anak juga memiliki bersama substansi kealahan itu. Demikian juga Roh Kudus. Sehingga mereka disebut sebagai Allah yang setara. Namun bukan tiga substansi yang berbeda, tetapi satu substansi. Dan mereka adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tetapi mereka tiga pribadi yang berbeda. Sehingga kita bisa katakan Roh Kudus bukan anak, anak bukan Bapa.
Nah, ini pengertian daripada doktrin Allah Tritunggal yang kita bisa jelaskan. Saya ingin memberikan tips kepada saudara bagaimana cara kita bisa memberikan penjelasan. Mungkin yang pertama, pada waktu saudara berbicara dengan orang bertanya, bagaimana sih logis? Bukankah kontradiksi? Percaya Allah satu, Esa, tetapi ada 3 pribadi. Ini susah. Ya, kalau satu ya satu pribadi, lebih gampang. Nah, saudara, pada waktu saudara ingin menjelaskan akan hal itu, tadi saya katakan kontradiksi, melampaui akal, tetapi incomprehensible. Saya biasanya menjelaskan demikian. Nah, kita akan mengatakan itu kontradiksi pada waktu kita memahami Allah itu lebih bersifat fisikal. Tapi pada waktu kita memahami Allah itu seperti Alkitab kata, saksikan, Allah itu roh adanya. Saya ingin mengajak saudara coba memberikan penjelasan seperti ini. Anggap kata saudara, saya itu mempunyai 3 apel. Saya mempunyai 3 buah apel. Pada waktu saya memberi 1 apel ini kepada 1 orang, lalu saya memberi 1 apel ini kepada 1 orang, maka berapa apel saya yang tersisa? Apel itu berupa benda dan fisik. Jawabannya jelas adalah apel saya tersisa 1. Namun, jikalau saya mengatakan saya mempunyai 3 ideas. Ada 3 ide saya di dalam kepala saya. Ini saya. Nah, ideas jelas berbeda dengan apel. Ideas lebih abstrak, lebih tanda petik sebagai dimensi roh. Dalam arti kata dia bukan fisikal. Saya mempunyai 3 ide, ideas di kepala saya. Lalu saya memberikan 1 ide saya kepada orang ini. Lalu kemudian saya memberikan 1 ide saya kepada orang ini. Pertanyaan saya adalah, ada berapa ide saya? Sebelum saya memberi, ide saya 3. Sesudah saya memberi, ide saya tetap ada 3. Karena tidak berubah, idenya tetap ada. Tapi jelas berbeda sebelum saya memberi dan sesudah saya memberi. Sesudah saya memberi, ada ide saya 1 di sini, ada ide saya 1 kepada orang itu. Sehingga karena dia ideas, saya tidak akan kontradiksi berkata, setelah berada dalam diri orang ini, ide saya itu bisa tetap 3, ide saya juga bisa dikatakan 5. Sebelum saya memberi, dia 3. Sesudah saya memberi juga bisa bilang 3 karena sama. Tapi pada saat yang lain, kita juga mengatakan dia 5. Dan dalam hal ini, 3 dan 5, dalam bahasa matematika mungkin orang bilang kontradiksi. Bagaimana bisa 3 juga sama dengan 5. Tapi pada waktu saudara mengerti, maka kita bisa lihat. Allah itu incomprehensible. Sebab dia roh adanya. Dia bukan patung, dia bukan materi. Itulah sebabnya kita bisa katakan Allah kita itu Esa 1 dan dia 3 pribadi. 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1 tidak menjadi sesuatu yang kontradiksi. Saya suka juga memberikan tips gambaran bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal itu. Bahwa dia adalah Esa, tetapi dia adalah 3 pribadi. Allah yang Esa itu memiliki 3 pribadi dan 3 pribadi itu
tiga pribadi yang memiliki substansi kealahan. Substansi itu tidak terbagi. Masing-masing memiliki secara utuh. Nah, saudara sekalian, walaupun kita memberikan analogi, nah analogi itu mempunyai keterbatasan. Analogi yang gampang sederhana mungkin kepada orang kita bisa katakan sama seperti kita. Saya satu pribadi sebagai manusia, saya satu pribadi, tapi kita tahu sebagai manusia kita memiliki dua hal, yaitu kita memiliki tubuh dan kita memiliki roh dan jiwa. Sama seperti otak kita. Otak kita itu adalah benda di kepala kita, tapi pada saat yang sama kita tahu mind, pikiran, atau kesadaran itu tidak sama dengan otak kita. Itu adalah dimensi yang bukan materi, sedangkan otak kita itu adalah dimensi yang materi. Kita miliki itu. Dan dalam diri kita, sebagai satu pribadi, kita memiliki dimensi materi dan non-materi. Menjelaskan doktrin Allah Tritunggal, mungkin secara sederhana kita bisa menggunakan gambar. Kalau kita memakai gambaran sebuah lingkaran, lalu kita katakan bahwa ada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gambar ini mungkin tidak terlalu sempurna dan perfect sebab kita bisa melihat substansi satu Allah itu dimiliki oleh tiga pribadi, tetapi masing-masing hanya mendapatkan sepertiganya. Nah, mungkin gambaran ini kurang terlalu sempurna, sebab di situ berarti Bapa tidak memiliki substansi kealahan sepenuhnya dan hanya berbagi sepertiga. Gambaran yang mungkin lebih baik adalah kita bisa menjelaskan kepada orang mengenai apa itu Allah Tritunggal dengan menggambarkan, anggaplah saya menggambarkan lingkaran yang persis sama di atas lingkaran yang sama. Jadi Allah itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita menggambarkan tiga lingkaran yang sama. Di situ kita bisa katakan, Anda melihat satu lingkaran, tapi pada saat yang sama Anda juga melihat ada tiga lingkaran yang dibuat. Nah, gambaran ini mungkin jauh lebih mudah untuk menjelaskan Allah Tritunggal. Itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah sepenuhnya Allah yang memiliki kealahan itu. Mereka share sama-sama akan hal itu sepenuhnya. Sebabnya kita percaya Allah kita Esa, dan Alkitab mengatakan dia berpribadi tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iman Kristen kita akan diperkaya dan indah pada waktu kita memahami doktrin Allah Tritunggal di dalam kaitannya dengan kehidupan, keselamatan, dan semua doktrin yang lain. Kita bisa melihat kekayaan spiritual kita di dalam relasi. Kita bisa menghargai, kita memiliki Kristus, mediator, yang mengasihi kita, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, yang membela kita. Kita bisa melihat betapa indahnya dia Bapa yang mengatur, mengontrol, yang menyatakan kasih-Nya kepada kita. Terlebih lagi, kita tahu bahwa Roh Allah itu tinggal dalam diri setiap orang percaya. Dialah yang memampukan kita berdoa, yang senantiasa mengingatkan kita adalah anak-anak Allah. Justru kekayaan rohani kita ini bukan menjadi doktrin yang tidak praktis. Justru menjadi doktrin yang semakin kuat dan meneguhkan iman kepercayaan kita. Mari saya ambil contoh. Jikalau kita membayangkan relasi kita dengan Allah sebagai Allah satu saja, dan saya berelasi dengan dia, maka dia memberikan tuntutan. Ya, tuntutannya adalah tuntutan yang tinggi dan agung dan mulia. Dan bagaimana saya bisa berkenan kepadanya? Maka akan kita lihat usaha saya, bagaimana saya bisa berkenan kepada dia. Siapa yang menjadi penolong, pengantara, mediator, jikalau ada hal-hal yang tidak sanggup saya kerjakan dan lakukan seturut dengan tuntutan dia? Tidak ada.
Pada saat Alkitab mengajarkan kepada kita, kita bisa lihat tuntutan Allah yang begitu mulia, agung, besar. Ketika saya langgar, saya tidak mungkin bisa lakukan. Pakai nabi apapun, mereka juga harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan skala kehidupan mereka. Tapi pada waktu kita mengerti, ada Allah, ada Yesus Kristus yang setara dengan Allah Bapa. Dialah yang sanggup mengerjakan, menyelesaikan, dan memuaskan semua tuntutan dari Allah Bapa. Dan Yesus menyempurnakannya. Bukankah pengertian dan pemahaman doktrin Allah Tritunggal ini menyadarkan kita apa yang dikerjakan dan dilakukan dan disaksikan oleh Alkitab menjadi satu berkat yang besar. Kita mengerti keindahan doktrin keselamatan. Apa artinya berdoa dengan sungguh? Kita tahu kita akan didengarkan, karena bukan lahir dari kata-kata dan doa kita yang tidak sempurna dan egois. Kita mengingatkan kepada kita, Roh Allah yang diam dalam hati kita. Dialah yang berdoa kepada Bapa, dan dia menjadi roh yang memberikan kepada kita comfort. Pada waktu kita rasa kita terhilang, kita rasa tidak sanggup bisa memperkenankan dia, roh itu senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada kita. Dia Bapa, berserulah, ya Abba, ya Bapa. Saudara sekalian, doktrin ini penting, karena doktrin ini akan memperkaya kehidupan praktis saudara sebagai anak-anak Tuhan. Bukan saja kita pelajari bagaimana untuk memberikan penjelasan. Dan saya rindu apa yang kita sudah dengar pada hari ini boleh jadi berkat bagi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Punya hati yang confident. Jangan jadi orang Kristen yang merasa ini sukar, lalu kemudian kita abai, dan kita tidak berani untuk menjelaskan kepada orang lain. Semoga penjelasan, semoga tips yang ada ini, semoga kekayaan daripada penjelasan kita hari ini boleh menolong saudara. Tuhan berkati, sampai kita bertemu minggu depan dengan topik yang berbeda. Shalom.